Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Lutfiah. Saya mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Tasawuf Psikoterapi. Pada kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Inside Out dalam segi ilmu psikologinya. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Yuk simak sampai selesai. Apakah kau pernah melihat seseorang dan bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kepalanya? Kalimat tersebut adalah pembuka sebuah film animasi berjudul Inside Out yang diproduksi oleh Disney. Film animasi ini mengajak kita untuk mengenal proses konflik di dalam diri, pertarungan emosi, pengambilan keputusan, dan cara kerja memori. Film ini memaparkan konflik-konflik yang terjadi di dalam kepala Riley, di mana Riley ini adalah seorang gadis kecil yang hidup sebagai anak tunggal dalam keluarganya di Minnesota, Amerika. Cerita ini mencoba menampilkan bahwa emosi yang paling mula dikenal seorang manusia adalah emosi kebahagiaan, sebagaimana ditampilkan oleh sosok Joy di dalam kepala Riley saat ia baru saja dilahirkan. 33 detik kemudian, Riley mulai mengenal emosi sedih dengan munculnya sosok Sadness saat Riley menangis karena mulai tidak nyaman dengan lingkungannya. Saat Riley bisa berjalan dan bermain, ia mulai mengenal ancaman dan bahaya dari proses belajar tersebut. Sosok Fear dalam kepala Riley ini berperan untuk mengidentifikasi bahaya dari luar. Jadi, takut di dalam diri ada karena dipelajari. Beriringan dengan rasa takut, muncul pula rasa jijik dan amarah. Kelima bentuk perasaan itu bertarung dalam kepala Riley setiap menghadapi situasi dari luar. Mereka mengendalikannya dengan menggunakan alat kendali bernama Control Console. Pertarungan itu yang menentukan sikap dan perilaku yang ditampakkan Riley pada orang di sekitarnya. Emosi mana yang berhasil memegang kendali, maka dialah yang menentukan respon dari stimulus yang masuk. Kelima emosi ini tinggal di sebuah tempat yang disebut headquarters atau yang biasa kita sebut dengan otak, yang merupakan pusat kendali pikiran Riley yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebuah kenangan. Setiap reaksi yang terjadi akan tersimpan dalam ingatan Riley dengan wujud butiran-butiran serupa mutiara yang akan menggelinding ke jaringan-jaringan saraf di kepala Riley menuju tera memori. Jadi, segala hal yang dialami Riley akan tersimpan semuanya dalam memori tanpa ada filter. Hanya saja, kesadaran tidak serta-merta mampu memunculkan isi memori jika tidak ada stimulus yang terkoneksi dengannya. Memori itu kemudian akan masuk ke dalam memori jangka panjang atau jangka pendek. Jika seandainya memori itu tidak pernah digunakan dan diputar lagi, maka memori itu akan dibuang ke pembuangan ingatan, di mana semua memori terhapus dan menghilang. Memori ini jugalah yang menjadi stimulus bayangan kita bermimpi saat tidur. Perasaan Riley didominasi oleh joy atau kegembiraan. Memori kegembiraan yang cukup mendominasi tersebut membentuk memori inti yang ujung-ujungnya membentuk kepribadian Riley yang disebut Island of Personality atau Pulau Kepribadian. Sedangkan emosi lain seperti anger atau kemarahan, fear ketakutan, disgust jijik, dan sadness kesedihan menjadi emosi pendukung yang mempunyai tempatnya masing-masing. Namun keempat emosi ini yaitu joy, anger, fear, dan disgust bingung dengan bagaimana cara kerja sadness, karena mereka berpikir bahwa sifat sedih adalah hal yang buruk yang melekat pada manusia, sehingga pada akhirnya sadness ini tidak terlalu banyak mengambil peran dalam membentuk kepribadian Riley. Begitulah akhirnya Riley menjadi anak yang sangat periang. Namun keadaan menjadi tak sama lagi ketika Riley memasuki awal remaja, di mana Riley yang berasal dari pinggiran kota harus pindah ke kota metropolitan, yaitu di California, San Francisco, mengikuti ayahnya. Headquarters pun menjadi kacau ketika Riley berusaha beradaptasi dengan kehidupan kota besar. Disinilah berbagai konflik mulai berdatangan.
dan Riley harus menghadapinya, mulai dari rumah baru yang kecil dan kotor, barang-barang yang belum tiba yang membuatnya tidak bisa mendekorasi kamar, hingga pizza dengan topping brokoli yang menurutnya menjijikan. Konflik tersebut membuat 5 emosi sama-sama ingin memegang kendali atas Riley. Headquarters pun menjadi semrawut dan hari pertama di San Francisco menjadi hari yang sangat buruk bagi Riley. Keesokan harinya, Riley pergi ke sekolah baru. Perasaan khawatir menyelimuti dirinya, mengingat Riley harus beradaptasi dengan sekolah baru dan teman-teman yang belum dikenalinya. Di saat Riley memperkenalkan dirinya, Sadness memegang memori inti dan membuat Riley yang awalnya bercerita dengan ceria tiba-tiba menangis. Masalah selanjutnya hadir ketika Joy dan Sadness tidak sengaja keluar dari headquarters karena terhisap oleh alat penyimpanan memori menuju Quantum Memories milik Riley. Inilah awal dari petualangan Joy dan Sadness dengan misi pulang ke headquarters dan membuat Riley kembali bahagia. Hilangnya Joy dan Sadness membuat emosi Riley hanya dikendalikan oleh anger, fear, dan disgust. Hal ini justru membuat kepribadian Riley yang biasanya ceria karena Joy menjadi sangat berubah. Ia menjadi jauh dari orang tuanya, teman-temannya, dan bahkan hobinya. Sehingga pulau kepribadiannya menjadi kepribadian fundamental. Pulau yang dibentuk dari memori inti perlahan runtuh dan jatuh ke dalam pembuangan memori, yaitu sebuah jurang di mana kenangan memudar, dibuang, dan dilupakan. Riley merasa masalah yang terjadi padanya disebabkan oleh orang tuanya yang memutuskan pindah ke San Francisco. Ia pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan pergi ke Minnesota dengan membohongi orang tuanya dan mencuri kartu kredit milik ibunya. Sedangkan dalam petualangan Joy dan Sadness di Long Term Memories, sang penulis mencoba menggambarkan berbagai konsep lainnya seperti konsep mimpi, alam bawah sadar, hingga konsep teman imajinasi yang kemudian menghadirkan sosok Bimbong, karakter gajah bercampur dengan kucing dan lumba-lumba. Ini adalah gambaran teman imajinasi Riley saat kecil. Bimbong pun mencoba ikut membantu Joy dan Sadness untuk kembali ke headquarters. Walaupun berujung ia harus hilang dari ingatan Riley. Pada akhirnya Joy dan Sadness berhasil kembali ke headquarters. Joy kemudian menyadari bahwa Sadness memiliki peran penting dalam membantu kepribadian Riley. Ia pun memberikan kesempatan pada Sadness untuk mengendalikan emosi Riley. Akhirnya Riley membatalkan idenya untuk kabur ke Minnesota. Ia pulang ke rumah sambil menangis. Ia menceritakan bahwa ia merindukan kehidupan lamanya di Minnesota. Orang tua Riley pun menjadi sadar dan mengerti alasan berubahnya perilaku Riley. Keduanya pun mendengarkan Riley dengan baik dan ikut bercerita mengenai apa yang mereka rasakan kepada Riley sambil memeluknya. Pada akhirnya Riley dan keluarganya tetap tinggal di San Francisco. Dengan bantuan ayah dan ibunya, Riley mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru. Film ini ditutup dengan kedua orang tua Riley yang datang memberi semangat kepada Riley yang akan bertanding dengan tim hoki barunya. Dan pada akhirnya headquarters mendapat hal baru, yaitu pengontrolan yang lebih rumit bersamaan dengan Riley yang tumbuh menjadi seorang remaja dan memiliki emosi dan psikologis yang lebih kompleks. Berbagai pulau kepribadian pun bertambah, tambahan yang dihasilkan oleh inti memori campuran dari kedua emosi. Dalam kartun ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya kesedihan bukanlah emosi yang buruk bagi manusia. Memang kebahagiaan dan kegembiraan adalah hal yang dicari semua orang. Namun, ada kalanya dalam hidup terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa kita abaikan dengan tawa. Ada kalanya kita hanya perlu duduk sejenak, kemudian bersedih. Seperti pada kasus Riley saat ia kecewa karena tidak mampu mencetak skor penentu pada suatu pertandingan hoki. Namun, karena kesedihannya itulah orang-orang dapat terhubung dan membantu untuk menghibur Riley, serta dapat membantu Riley menangani perasaannya yang sulit. Kelima emosi ini, walaupun terasa hanya satu yang positif, pada dasarnya mempunyai perannya masing-masing, seperti kegembiraan atau joy yang menjadi pondasi untuk selalu mempunyai harapan dan melihat sisi positif kehidupan. Kemudian ada kesedihan atau sadness yang menjadi pondasi agar dapat berempati dan mengetahui rasa sakit sesama.
Ada juga ketakutan atau fear yang menjadikan pondasi agar dapat bertanggung jawab dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Kemudian ada kemarahan atau anger yang menjadi pondasi agar dapat bersikap percaya diri dan memiliki keberanian. Dan terakhir, ada emosi kejijian atau disgust yang merupakan pondasi agar dapat meningkatkan kepedulian terhadap standar diri dan orang lain. Emosi ini mengalami pertumbuhan dari anak-anak yang mengalami satu emosi per saat menjadi seorang yang lebih dewasa yang mampu mengalami beberapa emosi dari suatu kejadian. Seandainya satu emosi saja menghilang, hal itu dapat menyebabkan seseorang terkena gangguan kepribadian seperti bipolar, skizofrenia, dan lain sebagainya. Pesan kedua yaitu keterbukaan seorang anak kepada orang tuanya. Terlepas bagaimanapun emosinya, orang tua selalu menginginkan anaknya berbahagia dalam hidup. Namun dalam kasus Riley menyebabkan ia mengabaikan emosi sedihnya sehingga menjadi robot senyum. Hal ini juga mengajarkan kepada keluarga tersebut bahwa banyak jalan menuju kebahagiaan, termasuk melewati jalan yang penuh isak tangis tetapi melegakan.